Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Let's Go Papap. Kali ini kita mau melakukan perjalanan ke Jogja dan Magelang. Gimana keseruannya? Ikutin terus video kita ya. Dari Jakarta ke Jogja, kita milih buat naik kereta. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sebelum check-in, kita jangan lupa daftar face recognition ya. Jadi kita nggak perlu cetak tiket fisik lagi. Nah, pas masuk gate-nya ini, kita tinggal scan muka kita, terus langsung deh gate-nya kebuka otomatis. Lebih gampang kan? Karena jam keberangkatan kereta kita jam 9:30, jadi usahain 1 jam sebelumnya kita udah sampai stasiun ya. Oh iya, ke Jogja kali ini kita naik KA Batavia. Ya, keretanya udah dateng, saatnya siap-siap masuk ke dalam gerbong. Ini dia penampakan gerbong ekonomi di KA Batavia. Semua gerbong di KA Batavia ini, baik ekonomi ataupun eksekutif, udah menggunakan new generation ya. Selamat siang guys, kita lagi di perjalanan menuju Yogyakarta. Nah, tadi itu kita berangkat dari stasiun Gambir sekitar jam 9:30 dan estimasi nyampe Jogja itu sekitar jam 5. Oh iya, by the way, kita ini naik kereta api Batavia. Nah, Batavia itu satu-satunya kereta yang ada ekonomi dari stasiun Gambir gitu. Harganya tadi tuh kita pesan satu tiket itu 350.000 satu weekdays. Mungkin kalau di weekend itu harganya agak beda ya, agak lebih mahal sedikit gitu. Jadi sambil nunggu perjalanan kira-kira sampai Jogja itu 4 jam lagi, kita istirahat dulu sambil makan kali ya, santai-santai. Yeay, akhirnya kita sampai di stasiun Jogja. Ini dia hotel pertama kita, Hotel Intan Malioboro. Jadi jarak hotel ini ke Malioboro tuh deket banget. Mungkin cuma 100 meter atau jalan kaki sekitar 2-3 menit lah. Kamarnya juga nyaman, bersih, dan lumayan luas. Ya kali ke Jogja nggak ke Malioboro. Abis istirahat sebentar di hotel, kita jalan-jalan bentar deh di Malioboro. Sekalian cari makan malam. Malioboro di malam hari tuh emang beda banget ya. Rasanya tuh kayak bikin kangen terus. Abis ini kita balik lagi ke hotel untuk siap-siap ke tujuan selanjutnya di besok. Selamat pagi di hari kedua Jogja. Di hari kedua ini tujuan kita emang pengen langsung ke Magelang. Lebih tepatnya ke Negeri Sayur Sukamakmur dan Nepal Van Java. Sepanjang jalan jujur agak deg-degan sih, karena cuaca beberapa hari ini di Jogja tuh katanya lagi mendung dan hujan terus. Nah, ini aja udah masuk Magelang kita udah mulai kena mendungnya nih.
Karena kita belum sarapan dan tadi berangkat pagi banget, jadi kita mutusin buat berhenti dulu sambil nyarapan soto nih. Kita berhenti di Pasar Kaliangkrik. Gak terlalu jauh sih sama tujuan kita, yaitu Negeri Sayur Sukomakmur sama Nepal Van Java. Paling sekitar setengah jaman lagi lah. Oke, kita lanjut perjalanan. Nah, dari sini sebenarnya udah mulai mendung nih. Tapi kita pasrah aja sih. Kalau misalnya masih rezeki, ya alhamdulillah dapat cuaca cerah gitu. Tapi kalau ternyata hujan atau mendung, ya udah mau gimana lagi. Jadi rencananya di Negeri Sayur Sukomakmur itu nanti kita akan parkir mobil dulu. Nah, di sana itu akan disediain ojek motor untuk keliling-keliling desanya atau ke tempat wisatanya. Jadi kita nggak bisa naik mobil sampai ke atas banget, ke daerah sawah-sawahnya gitu ya guys. Harus naik ojek motor. Kemarin tuh lupa nge-record harga-harganya sih. Tapi ini aku kasih tahu yang aku pakai ya. Kemarin kita tuh pakai paket ke Negeri Sukomakmur dan Nepal Van Java itu ojeknya seharga 100.000 untuk satu orang. Menurutku sih itu worth it ya. Karena di sini abang Gojeknya juga ternyata bisa foto-fotoin kita guys. Jago ambil angle-angle foto bagus gitu. Lihat nih, jalurnya itu kita akan lewatin bener-bener di tengah sawah, naik dan turun gitu. Tapi tenang aja, ini tetap aman kok. Dan abang ojeknya juga jago-jago banget lewatin jalan-jalan naik turun terjal kayak gini. Pokoknya kalian bakalan terkesima sama semua pemandangan yang ada di sini. Akhirnya kita sampai di Negeri Sayur Sukomakmur. Udara di sini dingin. Jadi usahain bawa jaket ya guys. Bagus banget kan tempatnya. Ini sayang aja nih agak mendung. Kalau cerah mungkin akan lebih bagus. Selanjutnya kita ada di Nepal Van Java. Duh, sebenernya sayang banget ya pas sampai sini tuh lagi berkabut dan mendung gitu guys. Jadi pemandangan yang rumah-rumah dari atas itu nggak terlalu kelihatan jelas. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bersyukur. Karena alhamdulillah pas sampai sini udah nggak hujan, jadi masih bisa nikmatin pemandangan dan udara di sini. Selesai dari dua destinasi tadi, kita mutusin untuk balik ke Jogja. Sebelum sampai Jogja, kita sempetin buat mampir makan siang di daerah Magelang. Lebih tepatnya di sekitaran Candi Borobudur sih. Sebenarnya ini rekomendasi dari driver aku guys. Ternyata makanannya enak, menunya juga banyak, dan tempatnya tuh asri, adem. Asli betah banget di sini. Nah, ini nama tempatnya. Dicatat ya. Perut udah kenyang, kita lanjut balik ke arah Jogja.
Tiba-tiba di jalan kepikiran, masa iya sih langsung balik ke hotel, kayak nggak seru banget gitu. Jadi habis dari sini kita mutusin untuk mampir ke Kebon Dalam Coffee. Katanya ini jadi spot terbaik buat lihat Tugu Jogja. Benar-benar terbaik. Di sini bisa kelihatan langsung Tugu Jogja dengan jelas. Selanjutnya kita kemana? Ya betul, kita mau on the way Obelix Sea View. Infonya sih Obelix Sea View ini kalau weekend tuh rame banget ya. Bahkan bisa macet banget panjang dari sebelum itu masuknya. Ya semoga aja pas kita sampai sana nggak terlalu macet. Wow, medannya ekstrim juga ya. Cukup menantang naik turun bukit. Terus lewatin pepohonan, berasa bener-bener ada di tengah hutan. Dan akhirnya kita sampai juga. Di sini sempat salfok sama ayunan yang ini nih. Terus kita penasaran, mau coba.
hari terakhir di Jogja, yang artinya hari ini kita harus pulang. Emang bener ya, kata orang tuh ke Jogja nggak cukup kayak 2-3 hari. Bener-bener harus stay minimal seminggu deh kayaknya. Jogja juga nggak pernah gagal bikin kita kangen buat balik lagi ke sana. See you, sampai jumpa di liburan selanjutnya ya.